waktu sedikit dari teman-teman untuk menjelaskan tugas saya dan kampus, yaitu mengenai pencegahan COVID-19 pada remaja. Sebelum masuk, perkenalkan nama saya Emil Henry, asal saya dari Kabupaten Lopen. Saya berkuliah di Universitas Kristen Setiawacana Salatiga di Jawa Tengah, dan saya mengambil Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Program studi saya yang saya ambil yaitu S1 Ilmu Keperawatan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan materi mengenai materi saya, yaitu yang pertama pengertian COVID-19, penyebab terinfeksinya COVID-19, tanda dan gejala, dan juga pencegahan COVID-19. Nah, sebelum masuk saya mau tanya ke teman-teman di sini, teman-teman tahu tidak apa itu COVID-19? COVID-19 itu berasal dari mana? Terus dia tertular itu lewat apa saja? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Bisa sharing sedikit ke saya? Apa saja setahunya teman-teman tentang COVID-19 itu apa? Mungkin Sofia bisa jawab begitu. COVID-19 itu apa? Ditularkannya lewat apa? Setahunya teman-teman saja. Ya, virus. Itu ditularkan melalui apa? Hidung, mata, tangan, mulut. Ya. Jadi yang tadi dijelaskan sama teman-teman, disebutkan sama teman-teman itu sudah betul ya. Nah, kita masuk ke pengertian COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? Coronavirus disease 2019 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19, itu dia adalah penyakit yang menular dan disebabkan oleh Staphylococcus respiration syndrome coronavirus 2 atau biasanya itu disebut dengan SARS-CoV-2. Nah, penularannya itu dapat terjadi melalui kontak langsung jarak dekat, yaitu kita kontak langsung dengan seseorang yang telah terinfeksi COVID-19. Kontak langsung itu seperti kita berjabat tangan atau saling pelukan, itu juga bisa menularkan gitu ya. Itu dia menularkan melalui percikan bersin atau batuk dan yang masuk ke hidung, mulut. Tadi juga teman sudah sebutkan mata, itu juga dia melalui dari situ ya. Terus kontak tidak langsung itu kita memegang satu benda, permukaan benda yang telah terkontaminasi percikan bersin dan juga batuk dari seseorang yang telah terinfeksi COVID-19. Nah, coronavirus itu dia adalah keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai ke gejala yang berat. Coronavirus itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu Middle East Respiration Syndrome atau biasanya itu disebut dengan MERS. Dan yang kedua yaitu Staphylococcus Respiration Syndrome atau SARS. Nah, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 itu adalah jenis penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi oleh manusia. Bahkan profesor pun belum tahu untuk coronavirus itu apa. Sampai sekarang juga masih mencari tahu penyebabnya, dan sekarang itu kita masih mencari obatnya juga. Nah, untuk coronavirus atau SARS-CoV-2 ini tuh dia berjenis zoonosis. Nah, zoonosis itu apa? Zoonosis itu sendiri adalah sesuatu yang ditularkan antara hewan dan manusia. Jadi coronavirus itu kita kan pasti pernah dengar, teman-teman juga pasti pernah dengar bahwa coronavirus itu tuh dia ditularkan dari kelelawar ke manusia, dan juga telah diuji coba di lab bahwa virus corona yang ada di kelelawar itu dia sama persis dengan virus corona yang dialami oleh manusia. Lanjut, penyebab terinfeksinya COVID-19. Nah, COVID-19 itu umumnya ditularkan melalui, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ke teman-teman, saya singgung, itu tuh dia ditularkan melalui percikan besi maupun batuk dari
permukaan benda yang sudah tadi saya bilang, dan melakukan kontak fisik atau berada dalam satu ruangan dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19. Nah, kita berada dalam satu ruangan dengan radius atau jarak itu kurang lebih 1 meter dengan orang yang terinfeksi COVID-19, itu juga kita bisa terinfeksi. Jadi teman-teman harus jaga jarak gitu ya. Nah, tanda dan gejala COVID-19. Tanda dan gejala COVID-19 itu umumnya antara lain itu gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, dan juga sesak nafas. Untuk pengetahuannya teman-teman, untuk masa inkubasi itu rata-rata 5-6 hari. Itu masa inkubasi terpendeknya, dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Terus pada kasus COVID-19 itu yang berat itu dia dapat menyebabkan infeksi paru-paru dan juga gagal ginjal, gangguan pernafasan akut, dan bisa mengakibatkan kematian. Teman-teman sendiri tahu kan, di Indonesia itu sudah banyak sekali yang meninggal gara-gara COVID-19 ini sendiri. Oke, selanjutnya tanda dan gejala COVID-19 oleh buku panduan COVID-19. Itu yang pertama adalah pasien dalam pengawasan atau yang sering disebut dengan PDP. Nah, PDP itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau biasanya itu disebut dengan ISPA. Nah, itu dia yaitu orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau dia mempunyai riwayat demam dan disertai dengan salah satu tanda dan gejala penyakit seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan juga pilek. Atau pneumonia ringan. Nah, pneumonia ringan itu adalah infeksi paru-paru tapi yang ringan, tidak berat gitu. Dan ada penyebab lainnya, yaitu berdasarkan gambaran klinis meyakinkan bahwa pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu orang yang terinfeksi COVID-19 itu dia telah melakukan perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang terkontaminasi virus COVID-19. Dan yang kedua itu adalah orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius juga, atau riwayat demam, atau yang biasa disebut juga ISPA. Dan pada 14 hari terakhir itu sebelum gejala dan tandanya itu timbul, dia memiliki riwayat kontak dengan seseorang yang telah terkontaminasi COVID-19. Dan yang ketiga itu adalah orang dengan ISPA berat atau infeksi paru-paru yang berat, yaitu orang-orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, ini maksudnya itu orang-orang yang telah mengalami ISPA berat dan juga telah mengalami infeksi paru-paru yang berat itu adalah orang-orang yang harus diisolasi di rumah sakit dan membutuhkan pengobatan lanjutan. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis, yaitu seperti pneumonia berat itu tuh infeksi paru-paru itu tuh seperti tidak ada gambaran klinisnya tuh seperti apa ya? Oh, seperti teman-teman itu biasa kan kalau paru-paru itu kan diakibatkan oleh merokok, terus minuman yang keras, alkohol dan sebagainya, itu kan bisa mengakibatkan paru-paru. Nah, tapi kalau untuk COVID itu dia tidak, dari pemeriksaan itu tidak ada gambaran klinis yang meyakinkan bahwa dia mengalami paru-paru itu mulai dari disebabkan oleh dia perokok yang aktif maupun perokok pasif dan juga peminum obat-obatan. Nah, yang kedua itu adalah orang dalam pemantauan atau biasanya itu disebut ODP. Nah, dia memiliki yang pertama, dia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu sama seperti yang tadi, orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau dia memiliki riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan dan sebagainya.
dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dan pada masa saat terakhir sebelum timbul gejala itu dia juga memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di suatu wilayah atau kota ataupun bahkan negara yang telah terkontaminasi COVID-19. Dan yang kedua yaitu orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala riwayat kontak dengan kasus terkontaminasinya COVID-19. Dan yang ketiga itu orang tanpa gejala atau OTG. Nah ini yang sulit untuk kita bisa tahu bahwa dia itu terkena COVID-19 atau tidak, begitu ya teman-teman. Itu seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19, dan orang tanpa gejala merupakan seseorang dengan riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Itu maksudnya seseorang itu dia tidak memiliki gejala apapun yang telah saya jelaskan tadi seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, infeksi paru-paru. Itu sama sekali dia tidak memiliki gejala-gejala kayak gitu. Tapi tiba-tiba begitu dia periksa ke rumah sakit, dia telah terkonfirmasi COVID-19. Nah, seseorang itu tuh dia terkontaminasi COVID-19 itu karena dia memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang telah terkontaminasi COVID-19 juga, tapi orang itu dia tidak memiliki gejala. Nah, jadi pentingnya kita harus jaga jarak, memakai masker, karena kita tidak tahu apakah saya telah terkontaminasi COVID-19 atau tidak, dan saya juga tidak tahu apakah adik-adik dan teman-teman itu telah terkontaminasi COVID-19 atau tidak, gitu. Selanjutnya pencegahan COVID-19. Nah, sampai saat ini untuk vaksin, belum ada vaksin untuk pencegahan primernya. Jadi sampai saat ini tuh kita belum mendapatkan vaksin untuk pencegahan COVID-19 tersebut. Dan untuk pencegahan sekundernya itu adalah segera menghentikan proses pertumbuhan virus sehingga pasien tidak lagi menjadi sumber infeksi. Nah, itu maksudnya adalah dia harus diisolasi. Seseorang yang telah terkontaminasi COVID-19 itu dia harus diisolasi sampai hasil swab yang ketiganya itu dia tidak, hasilnya itu negatif, tidak positif COVID-19 tapi negatif. Dan pencegahan utamanya itu adalah membatasi mobilisasi orang yang berisiko hingga masa inkubasi. Nah, itu maksudnya adalah kita juga berpergian dari luar pen mau ke Serui begitu. Itu tuh kita harus isolasi mandiri selama maksimal adalah 14 hari. Karena kita tidak tahu kita telah terkontaminasi atau tidak, teman-teman. Terus pencegahan lainnya itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan yang sehat. Nah, sampai di sini saya mau tanya teman-teman, tahu tidak asupan makanan yang sehat itu seperti apa? Makanan yang sehat untuk dikonsumsi itu seperti apa? Teman-teman kan MIPA pasti sudah belajar kan, dari SMP juga sudah diajari susu, sayur, buah-buahan. Iya, lihat teman-teman. Iya. Berarti teman-teman sudah tahu. Terus memperbanyak cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat. Seperti kita berada di orang-orang yang kerumunan banyak orang begitu, itu kita harus menggunakan masker karena tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ada orang tanpa gejala. Itu kita sama sekali tidak tahu dia itu sudah terkontaminasi atau tidak. Kita sama sekali tidak tahu orang itu dia telah terkontaminasi atau tidak. Dan melakukan olahraga, terus istirahat yang cukup, serta makan makanan yang telah dimasak dengan matang. Dan bila teman-teman merasa sakit dengan gejala-gejala yang telah saya jelaskan tadi, teman-teman harus segera periksa ke rumah sakit rujukan untuk dievaluasi atau ditangani lebih lanjut. Selanjutnya, yang perlu teman-teman lakukan saat di sekolah yaitu cuci tangan selama 20 menit dengan cara cuci tangan 6 langkah menggunakan air yang mengalir. Teman-teman tahu cara cuci tangan 6 langkah tidak? Kalau tahu coba praktik di depan sini. Nah, pasti SD sudah belajar atau sama guru-guru
Sofia. Coba praktek mencuci tangan dengan 6 langkah. Setengahnya teman-teman saja. Biar tidak sampai 6 juga tidak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu semuanya gitu. Mungkin ada yang ini tahu bisa praktek begitu. Tanya tadi begini terus. Oke teman-teman perhatikan ya, biar semuanya bisa paham kalau cara cuci tangan yang benar dan baik itu seperti apa. Pertama, ini yang pertama, terus nanti kedua begini, ketiga begini, semua celah-celah dari kanan, terus nanti keempat begini. Ya, dan tadi ada siapa? Yuliana. Ya, di Yuliana sudah jelaskan itu betul ya, gimana cara cuci tangannya tuh kayak gitu. Terus selalu menggunakan masker, karena kita tidak tahu kan teman-teman, apakah saya atau mungkin ada Yuliana itu dia terkontaminasi, kita tidak tahu. Teman-teman jadi harus menggunakan masker, walaupun saya juga kadang malah menggunakan masker. Terus jika teman-teman di sekolah itu harus membuka jendela kelas apabila kelas sedang digunakan. Agar apa? Karena COVID-19 itu dia berkembang di satu tempat atau ruangan yang pengap. Ruangan yang pengap itu tuh dia berkembang di situ. Jadi teman-teman kalau masuk ke kelas itu harus membuka jendela, semuanya tuh harus dibersihkan dulu ya teman-teman. Terus jangan ke sekolah ketika memiliki gejala COVID-19. Teman-teman sudah tahu kan gejala COVID-19 itu apa aja? Sudah. Ya. Nah jika teman-teman memiliki gejala kayak begitu, berarti teman-teman tidak boleh ke sekolah, melainkan teman-teman harus ke rumah sakit untuk memeriksa apa benar teman-teman terkontaminasi COVID-19 atau tidak, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, nah harus social distancing atau jaga jarak maksimal 2 meter. Nah ini kan tidak sampai 2 meter kan teman-teman, dan kita tidak tahu. Nah kita kan tidak tahu apa teman yang di samping teman yang duduk sama-sama kita tuh dia terkontaminasi COVID-19 atau tidak. Jadi teman-teman harus selalu jaga jarak maksimal 2 meter sama teman kita. Terus olahraga secara rutin baik di sekolah ataupun di rumah. Terus memastikan etika batuk atau bersin yang benar. Teman-teman tahu etika batuk atau bersin yang benar tidak? Iya. Tidak. Tapi teman itu tahu. Coba praktek. Iya. Betul ya, kayak begitu. Jadi teman-teman kalau mau batuk atau bersin tidak boleh menggunakan telapak tangan. Karena kalau kita batuk atau bersin begini, tadi percikan batuk atau bersin itu bisa menempel di sini, lalu kita memegang satu benda, berarti benda itu terkontaminasi juga. Kan kita tidak tahu kita terkena COVID atau tidak. Jadi kalau kita batuk atau bersin kayak gini, nanti percikan bersin itu dia tertempel di telapak tangan. Terus kita memegang satu benda, nanti orang lain datang lagi pegang benda yang sama, maka orang yang kedua itu dia juga akan terkontaminasi COVID-19. Nah, etika batuk dan bersin yang benar yaitu menggunakan siku. Ketika teman-teman batuk atau bersin menggunakan siku kayak begini, kalau tidak teman-teman menggunakan tisu. Nah, setelah batuk dan bersin teman-teman menggunakan tisu, berarti teman-teman harus segera membuang tisu pada tempat sampah yang telah disediakan. Tempat sampah telah disediakan di depan sini. Jadi jangan sembarangan buang tisu jangan buang di dalam laci atau di depan atau di mana.
pandemi sekarang ini itu tuh tidak diperbolehkan kayak gitu ya, memang tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan ataupun cium tangan, tapi sudah dianjurkan oleh pemerintah yaitu bersalaman kayak gini saja kepada orang yang lebih dewasa dari kita atau menggunakan siku itu kecuali kalau kita seumuran gitu atau kita sama teman, nah kayak begitu menggunakan siku. Terus tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak, kerumunan, apalagi sekarang kan kita untuk menyebut ya pemilihan itu kan biasa kan ada buat kampanye kan teman-teman. Nah, sebenarnya itu kampanyenya itu tidak boleh untuk banyak orang, karena di Waropen sendiri itu dia masih dalam zona abu-abu. Kalau zona merah itu kan berarti zona yang sudah banyak sekali kan, banyak orang yang telah terkontaminasi. Kalau zona hijau itu kan masih sedikit, belum ada sama sekali kan. Nah, kalau Waropen sendiri zona abu-abu. Karena apa teman-teman? Kita tidak punya alat untuk memeriksa apa teman itu sudah terkontaminasi atau tidak, begitu teman-teman. Jadi kita tidak tahu, kita ikut pergi kampanye, ikut berkumpul di kerumunan orang yang banyak begitu, kan tidak tahu apa orang yang berdiri seperti orang itu tuh dia sudah terkontaminasi atau tidak, begitu teman-teman. Jadi harus selalu jaga jarak dan tidak boleh untuk berkumpul di kerumunan orang. Oke, sampai di sini materi penjelasan dari materi saya. Apakah teman-teman mempunyai pertanyaan untuk saya? Saya persilakan. Pertanyaan apa saja? Karena setelah ini nanti saya akan memberikan kuis, tapi kuisnya cuma sederhana saja. Jadi yang bisa jawab satu orang saja. Oke, apa teman-teman punya pertanyaan? Pertanyaan apa sih ya? Yang mau teman-teman tanyakan, silakan. Oh ya, silakan. Sebutkan nama ya. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi virus atau COVID-19 itu dia berkembang di dalam tubuh manusia. Jadi dia berkembang, masa inkubasinya tadi saya sudah jelaskan. Paling pendek itu 5 sampai 6 hari itu teman-teman sudah mendapatkan gejalanya. Jika dia berkembang di dalam tubuh kita, begitu ya teman-teman. 5 sampai 6 hari itu teman-teman sudah tahu gejalanya itu seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Terus masa inkubasinya atau masa perkembangbiakannya di dalam tubuh paling lama itu 14 hari. 14 hari itu dia paling lama berkembang dalam tubuh. Nah, setelah 14 hari itu baru teman-teman bisa mengetahui tanda-tanda dan juga gejala dari COVID-19 itu tadi. Apakah sudah terjawab atau masih ada yang mengganjal gitu? Jelas atau tidak? Kalau tidak jelas tidak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan ulang setahu saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Udah gimana? Jadi kalau sebelum 14 hari itu belum tahu begitu dari COVID-19. Oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sepengetahuannya saya, sebelum 14 hari itu dia belum tahu dia terkontaminasi atau tidak, begitu teman-teman. Jadi nanti sampai sudah hari ke-15 baru dia bisa tahu hari ke-15 atau hari ke-berapa itu, baru dia bisa merasakan tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu dia bisa
Apa sudah terjawab atau masih ada? Ada lagi teman-teman? Oke, setelah saya sih dia berkembang biak itu seperti virus-virus yang lain gitu, teman-teman. Dia berkembang biak itu dengan berkembang biak di dalam tubuh kita begitu teman-teman, di dalam tubuh kita terus dia berkembang biak. Itu dia akan apa ya? Kalau imun kita tidak kuat, maka COVID itu dia akan merampas semua imun kita. Itu yang mengakibatkan apa? Kita lemas, sakit, gitu kan? Kita kalau imun tidak kuat, berarti kita gampang sekali terkena virus-virus yang lain seperti jangan dulu COVID. Kalau teman-teman punya imun itu lemah, maka teman-teman sering sakit-sakitan, bisa untuk batuk, pilek, itu juga diakibatkan oleh virus-virus yang lain juga gitu. Apa terjawab atau tidak? Oh iya, satu lagi, biasanya itu kan ada suntik imun begitu, itu untuk memperkuat imun, punya imun ya, tidak terkontaminasi COVID-19. Jadi COVID itu dia berkembang biak di dalam tubuh untuk mematikan imun kita. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya sebanyak-banyaknya juga tidak apa-apa. Oke, kalau sudah tidak ada, nanti kita masuk ke quiz ya. Quiznya itu gampang saja teman-teman. Tadi kan sudah saya jelaskan mulai dari pengertian sampai ke pencegahannya. Nah sekarang teman-teman tolong menyimpulkan apa itu COVID-19, tanda dan gejala, serta pencegahan dan juga penyebabnya. Teman-teman menyimpulkannya menggunakan bahasanya teman-teman masing-masingnya. Saya akan memberikan waktu berapa menit? Tulis atau langsung menjelaskan juga tidak apa-apa. Kalau mau langsung menjelaskan tidak apa-apa juga. Teman-teman butuh waktu berapa menit untuk mau mengerjakan tulisnya? 10 menit cukup. Saya kasih waktu 10 menit ya teman-teman.
Kalau sudah ada yang mau menjelaskan di depan, mengambil kesimpulan pakai bahasanya teman-teman saja. Sepengetahuannya teman-teman, sepengetahuannya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bena Marquez. Saya akan menjelaskan yang tadi kakak kasih tulisnya. Jadi COVID-19 pengertiannya itu adalah penyakit yang menular lewat kontak langsung dengan orang ataupun lewat benda yang telah terkontaminasi oleh virus tersebut. Virus tersebut bisa menyebabkan kematian. Virus COVID-19 dibagi menjadi dua jenis, kumas dan khas. Masa gejala paling cepat 5-6 hari, paling lama 14 hari. Gejala ringannya yaitu batuk atau pilek, sesak nafas, dan juga sakit tenggorokan. Gejala beratnya pneumonia dan juga kematian. Pencegahan dari COVID-19 yaitu jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga tidak di tempat yang dikerumunan. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Perkenalkan, nama saya Sofia Ramirez. Saya akan menjelaskan pendidikan dan bagaimana. Oke, melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, utamakan makanan dulu. Sudah yang dimasak hingga matang dan bila sakit segera berobat ke puskesmas terdekat atau kami juga ke rumah sakit rujukan untuk dievaluasi. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Oke, tadi kan cewek semua yang maju tuh. Mungkin dari cowok-cowok ada yang mau maju menjelaskan, menambahkan, atau mengurangi, atau mau menanggapi? Silahkan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, sekian dari saya dan pesan saya. Teman-teman selalu jaga kesehatan, jaga jarak, terus menggunakan masker selalu. Dan satu, jika teman-teman jauh dari
Ya ini dengan Fahri ini tadi duduk waktu dia